bidang matematika, kebetulan saya ini kurang bisa, tapi gurunya sangat telaten, selalu mengajari anak itu satu persatu. Misalkan satu materi belum bisa, yaitu terus sampai kita menguasai. Jadi saya belajar itu berasa menyenangkan. Terus yang tidak saya sukai itu adalah pelajaran seperti geografi dan sebagainya, Bapak. Karena guru saya ini karena sejarah, sehingga saya terus mendengarkan dan saya berada di alam lain, saya ngantuk, Bapak. Sehingga itu yang membuat saya rasa-rasa ketika guru ini mengajar. Nah, itu menjadi pelajaran ketika saya menjadi guru sekarang. Ternyata dicuekin anak-anak ini juga nggak enak. Terima kasih. Lantas di tengah jalan ternyata ban sepeda saya bocor. Akhirnya karena saya terburu-buru, ada becak lewat, saya naik becak. Karena becak lajunya lambat, akhirnya teman saya ya menyalip saya dengan mobil. Ayo Pak Yasir, Pak Yasir atau bola? Dan akhirnya memberikan ulangan pada saya. Belok jadi rebutan. Dan ternyata mobil yang saya tumpangi itu disalip oleh truk tronton. Truk tronton. Tronton Tidak juga. masuk ke truk tronton. Dan ternyata truk tronton di depan saya itu macet, ya. Karena macet, maka truk tronton itu digandeng oleh truk tronton yang lain. Yes. Oke, Bapak Ibu, itu adalah kelompok jenengan. Silakan cari tempat, tasnya dicangking, cari tempat, cari bangku yang Tadi alhamdulillah SMP ini di Surabaya.
Materi saya tentang apa, tapi yang sering saya lakukan itu ketika materi Al-Quran. Jadi saya terutama kalau ini yang Al-Quran itu ketika di awal semester. Kalau di awal pembelajaran materi yang lain itu bisa saya gunakan bentuknya tes tulis. Kadang saya pakai kuisis. Kalau nggak pakai kuisis, saya pakai teka-teki silang. Jadi tergantung nanti saya ingin buat apa gitu. Kemudian hasil dari diagnostik itu nanti dipilah mana siswa yang memang punya kemampuan di atas, kemudian ada yang punya akhir ya, kemudian ada yang punya kemampuan menengah dan kemampuan yang low, mungkin di bawah standar. Itu ketika pembelajaran, kita kan ketika proses pembelajaran itu menggunakan strategi pembelajaran yang mungkin sesuai dengan materinya kita. Jadi kalau misalkan berkelompok, nanti kita akan ada proyek atau apa namanya? Tergantung apa ya? Ya, ketika proses pembelajaran itu kita gunakan yang mana? Yang pakai PBL itu loh, problem based learning, ada yang project based. Ya boleh jenengan namakan itu, Bu. Ya itu. Jadi itu tergantung materinya, ada yang pakai project, ada yang berbasis masalah. Dan untuk pengelompokannya itu saya sesuaikan dengan itu diagnostik awalnya. Jadi nanti yang akhir itu tidak saya sediakan, akhir bersama akhir, kemudian yang menengah baru dengan menengah, yang low dengan low enggak, tapi saya gabung. Nanti kalau misalkan yang akhir itu ada 5 orang, berarti nanti akan saya bagi jadi 5 kelompok. Saya biasanya gitu. Jadi 5 orang yang akhir ini nanti akan membawa teman-temannya setidaknya. Jadi sampingnya satu kelompok itu ada ujung tombaknya. Kalau yang kelompok tidak ada yang menjadi ujung tombak, ketika belajar nanti akan melempem. Biasanya saya gitu. Jadi yang akhir kalau ada 6, ya berarti saya bagi jadi 6 kelompok. Kalau hanya ada 5, ya 5 kelompok itu yang saya laksanakan ketika proses pembelajaran. Dan untuk asesmen itu tidak hanya di awal, ya, biasanya saya juga ketika
ada murid yang memang belum, tapi dia ketika belajar antusias itu kita kasih nilai. Kemudian dia ada penilaian lagi. Itu. Terima kasih.